Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sekaligus juga mengajarkan kepada teman-teman untuk cara bikin website sekaligus bikin digital platform yang di sini kita akan mulai dari nol, gitu ya. Nah, untuk membuat sebuah digital platform maupun bikin website itu langkah pertama adalah kita harus di sini kita akan bikin website dulu ya. Jadi untuk bikin website itu teman-teman kita butuh namanya domain. Oke, namanya domain, kemudian hosting. Oke. Nah, domain itu gampangnya adalah sebuah alamat website gitu ya. Yang misalkan kalau teman-teman tahu ya google.com misalkan itu adalah nama domainnya gitu ya. Kalau teman-teman sudah pernah mengenal saya, ya website saya itu ada di digitalproductsale.co.id. Oke. Nah, di sini teman-teman itu adalah nama domain. Kalau di kehidupan nyata kita gampangnya domain itu seperti ya perabotan rumah lah gitu ya. Yang dimana di sini teman-teman itu perabotan rumah ini yang mengisi rumah kita. Oke. Nah, lalu kalau hosting ini apa Mas? Bedanya dengan server itu apa? Nah, hosting itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan server gitu loh. Cuman beda penyebutan nama aja. Bedanya mungkin kalau server itu biasanya diperuntukkan untuk wording atau penerapannya juga itu untuk tingkat yang lebih advance. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan hosting yang basic aja. Nah, hosting itu ibaratnya seperti rumah. Jadi, hosting itu yang menjalankan si domain ini tadi, gitu. Yang menjalankan si website atau alamat website kita tadi itu. Oke. Dimana kalau kita di sini punya sebuah hosting itu bisa membuat website. Kalau kita punya domain, kita bisa mengisinya di dalam sebuah hosting. So, jadi langkah selanjutnya dimana langkah ini adalah langkah paling awal teman-teman untuk kita membuat sebuah website ya. Nah, di sini kita akan beli domain sekaligus juga beli hosting ya. Oke, jadi langsung aja saya di sini beli domain maupun hosting di Niaga Hoster ya. Oke, saya akan beli yang ini aja cukup sih 150.000 per bulan. Oke, untuk 300 website sih di sini klaimnya. Jujur aja sebenarnya saya kurang friendly ya, maksudnya kurang terbiasa untuk membeli sebuah layanan hosting di Indonesia. Gitu. Maksudnya layanan hosting Indonesia itu saya kurang terbiasa. Kalau yang saya biasanya beli itu di luar ya, layanan luar kayak Hackhouse, HostGator dan lain-lainnya. Di sini kita coba ini aja ya, langsung beli paket. Oke, terus jadi di sini kita langsung check out ya. Saya beli yang per bulan aja dulu. Oh, jadi dapat harga 150.000 per bulan kalau kita belinya 2 tahun. Sama aja, berarti lumayan ya. Berarti berapa ya? Biayanya lumayan nih. Jadi saya beli yang ini aja, 350.000 per bulan. Oke. Sudah punya akun? Oke, saya sudah punya akun. Informasi yang dimasukkan salah. Loh, kok nggak bisa nih? Kenapa ya? Saya akan login dengan Google nih. Oke, coba di sini bisa nggak? Kayaknya sih bisa ya. Nah, ini udah bisa nih. Jadi di sini saya langsung aja untuk payment pakai ini 1 hari kerja. Maksudnya gimana nih? PayPal. Nah,
di sini saya akan pakai PayPal biar instan. Ini maksudnya pembayaran instan gimana? Kris, mana ada nggak instan? Nggak ngerti saya maksudnya ini. Jujur aja ini saya pertama kali beli hosting ya di Niaga Hoster ya. Jadi saya mau langsung aja. Oke, saya pakai kredit card deh ya, atau kredit PayPal aja, PayPal. Oke. Buat tagihan pembayaran. Oke, terus kita akan dibawa ke halaman checkout harusnya ya. Nah ini dia PayPal checkout. Oke, di sini saya akan top up dulu untuk balance PayPal ya. Bentar, saya akan tadi berapa ya biayanya? 370-an ya kalau nggak salah ya. Oke, saya akan payment. Bentar, saya akan transfer dulu ya. Oh, mana ya? Nah, ini dia. Oke. Kita lanjutkan. Sip. Seharusnya sih ini langsung payment ya. Oke, saya sambil ngopi teman-teman. Nah, dia langsung payment nih. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, hello Aditya. Bla 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 bla. Kita skip aja. I will create my site. Terus WordPress. No, skip. Saya akan masukkan di sini domainnya. Apa ya? Misalkan aditya3.com. Ada nggak ya? Coba kita tunggu sebentar. Ini lumayan nih, bagus nih, aditya3.co.id .blog. Kita pakai, wow, ini yang AI lumayan ya. Saya pakai yang murah-murah aja ya. Nah, ini aja yang 15.000 online. Oke, kita akan klik next. Just billing period, nah setahun ya. Saya tadi agak lupa ya, ada balance saya masih di dalam PayPal saya nggak ya? Coba kita complete payment dulu. Semoga aja bisa. Processing payment successful. Oh, ternyata tadi balance saya di PayPal sisa. Finish registration. Oke, kalau sudah dia masih loading, bla 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 bla. Sejujurnya saya juga agak malas kayak gini ya, karena saya terbiasa dengan yang instan. Kalau di kayak Hakhouse itu layanan hosting langganan saya sejak belasan tahun lalu, nggak seperti ini. Jadi nggak ada loading langsung aja habis payment langsung bisa create website. Tapi no problem ya, karena kebanyakan teman-teman di Indonesia pakai Niaga Hoster. Jadi saya menyesuaikan. Country Indonesia, next. Initializing setup, proses might take a few minutes. Oke, fine, kita tunggu aja sambil ngobrol ya. Jadi ini sedikit intermezzo aja untuk teman-teman ya. Ya semudah itu bikin website teman-teman ya. Bahkan dengan biaya berapa ini? Tadi saya cuman top up balance PayPal saya 400.000. Terus beli domain, beli hosting, domainnya cuma 15.000 kan. Ya let's say anggap aja 500.000 lah sama duit kopi dan rokok saya. Yang dimana bikin website itu semurah itu dan segampang itu, seinstan itu gitu ya. Tapi masalahnya itu bukan bagaimana cara bikin websitenya aja, tapi adalah bagaimana cara optimasinya gitu ya. Karena bikin dengan optimasi bikin dengan jualannya itu beda. Oke. Di sini terlihat dia sistem udah ready ya. Coba kita cek websitenya. Nah, you are all set to go. Oke.
Next stepnya adalah saya akan menginstal WordPress ya. Nanti saya akan bikin panduan lain. Proses installing WordPress itu sebenarnya nggak sesimpel ketika kita nginstal di dalam platform Niaga Hoster ya. Kalau kita pakai cPanel, karena dia Niaga Hoster nggak pakai cPanel ya. Di Niaga Hoster itu sekarang pakai namanya hPanel ya. Dia sudah merger dengan Hostinger, jadi namanya pakai hPanel. Nah, di mana installingnya itu beda ya. Secara tampilan terutama, tapi secara flow sih sama ya. Tapi kalau teman-teman yang terbiasa dengan cPanel maka akan kebingungan. Dan cara install WordPress gitu ya, itu ada dua cara. Ada automatically, maksudnya instant installation, ada yang manual installation. Nah, di sini saya pakai yang hPanel dulu. Nanti saya buatkan video lain yang dimana ada proses installing secara manual maupun pakai cPanel. Oke, di sini saya pilih website. Kita klik WordPress. Nah, di sini dia mendeteksi detect WordPress, detect coba. Deteksi WordPress bla bla bla. Kita klik close dan kita reload. Ada nggak ya? Sebentar. No, nothing ya. Berarti memang kosong websitenya. Kita klik install. Oke, kita berikan website title Aditya Tri. Oke, klik advance. Nggak usah sih. Kita klik next aja. Oh, administrator password. Saya pakai generator password aja. Oke, kita paste dan di sini saya akan buka note saya ya di sini ya. Oke. Nah, terus kita klik next. Terus di sini version 661, disk space 55 MB, update only minor version, dan always update latest available version. Nah, jadi kalau kita punya website itu harus selalu up to date ya. Karena salah satu poin penting update itu biasanya adalah security agar website kita aman. Untuk PHP version saya pakai 82 lah, standar dia pilihin pakai 82 ya 82. Kita klik install. So, bentar lagi website kita udah jadi, ya. Nah, di sini teman-teman, again ya saya ulangi. Bikin website itu gampang, segampang itu teman, ya, semudah dan segampang itu. Tapi kan di sini nggak berbicara tentang bikinnya aja. Oke, sama kayak kita bikin rumah ya, bikin rumah gampang, apalagi sekarang banyak program KPR misalkan, entah itu syariah atau non syariah, banyak sekali ya. Selama kita ada DP selesai. Tapi kan masalahnya bukan masalah bikin rumahnya atau punya rumahnya, tapi masalahnya adalah untuk mengoptimalkannya, mengoptimasi itu seperti apa. Kita cek ya, Aditya Tri mana ya tadi ya websitenya. Nah ini Aditya Tri, coba kita buka. Kita buka. Nah ini dia. Kita buka coba. Apakah dia udah online? Kita tunggu bentar. Masih mercusuar. Kenapa nih? Harusnya udah ini ya. Udah kebuka ya. Nih. Tuh. Propagasinya lama teman-teman ya. Tapi kalau di luar sih enggak gitu ya. Harusnya sih aman nih. Coba saya cek dulu ya domain. Saya akan kembali ke overview menu account saya. Domain saya, domain portfolio, manage. Seharusnya sih langsung pakai Niaga Hoster ya. DNS. Nah ini udah pakai DNS-nya si Niaga Hoster nih. Tuh. Harusnya udah online. Tapi entah kenapa dia belum online. Coba saya buka. Ini admin panel aja belum bisa dibuka. Oke, saya nggak tahu. Kita klik dashboard. Jadi ya lagi-lagi gini ini menyesuaikan layanan hosting yang kita pakai ya. Itu kenapa saya terbiasa pakai yang layanan luar. Saya nggak bermaksud untuk menjelekkan layanan lokal gitu. Tapi saya kurang cocok dengan hal-hal yang harus menunggu kayak begini nih gitu loh.
ya. Preview domain is available for 14 days. Make sure to connect your domain before the preview domain expire. Loh, maksudnya gimana nih? Your domain is connecting to, biar kalian connecting to, please note 30 menit. Coba kita buka admin panelnya. Udah bisa belum? Atau ini caca aja ya? Oh, ini udah online sih. Previewnya ini. Ya kan? Ini kan previewnya. Saya buka di incognito ya. Incognito aditya3.online. Oh, betul. Memang dia belum propagasi ya. Jadi ya seperti inilah seni bikin website dengan layanan hosting di Niaga Hoster, di hosting lokal, salah satunya Niaga Hoster. Tapi buat saya ini nggak masalah. Ini bukan masalah yang serius karena tiap orang itu preferensi yang beda-beda. Kalau saya mungkin orang yang nggak sabaran, saya lebih suka itu bikin website langsung jadi, instan, langsung beres gitu loh. Jadi nggak perlu nunggu ABC dulu dan seterusnya ya. Oke, jadi kita tunggu aja dulu. Coba kita cek lagi di sini. Oh, ini belum bisa nih. Tuh. Saya buka lagi. Tuh, belum bisa kan? Masih mercusuar. Jadi ya mau nggak mau kita harus menunggu ya. Sebenarnya saya kurang puas dengan hal kayak gini gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi? Kita masuk admin panel via preview domain aja. Oke. Sementara kita lanjutin dengan preview domain mereka dulu. Jadi sampai pada titik ini teman-teman, itu kita sudah punya website sendiri. Oke. Next stepnya kita adalah mengatur websitenya, mengisi websitenya, dan seterusnya lah, gitu ya. Ini kan ada preview website yang dimana masih kosong kayak begini ya. This is preview website by customer of hostinger. Nah, tuh kan. Ini kalau dibuka di incognito juga belum ada kayaknya. Tuh kan, ini hanya preview aja. Oke. Karena tadi web utamanya juga belum online. Nah, next stepnya setelah website udah ready, kita setting dulu ya. Pertama kita masuk ke general dulu, kita atur website kita. Nah, di sini kita pakai set language, saya lebih suka pakai English. Time zone-nya kita pakai UTC +7. Kemudian kita klik save changes ya. Nah, kalau udah, setelah itu kita masuk ke permaling. Nah, permaling ini standarnya ada yang plain, ada yang name, ada yang custom structure, tapi yang paling banyak digunakan post name ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke plugin. Nah, di plugin ini kita bisa matiin plugin yang nggak penting. Nah, ini saya matiin semua, saya nggak butuh ini semua. Jadi saya deaktif aja. Nah, ini udah saya off kan. Kemudian saya akan tambahkan plugin ya. Saya akan tambahkan beberapa plugin yang saya butuhkan, yaitu yang pertama adalah Classic Editor. Ini pasti saya butuhkan. Oke. Nah, setelah itu saya akan install plugin Elementor. Ini kebutuhannya untuk bikin landing page ya. Dimana di sini teman-teman, ini penting banget untuk seorang pebisnis atau penjual atau marketer, bikin landing page itu adalah hal wajib untuk kita ya. Elementor udah aktif, habis itu di sini saya akan install Elementor Pro ya, Elementor Pro. Di sini saya akan install Elementor Pro. Oke. Oke, Elementor Pro, Elementor udah. Setelahnya kita install apa lagi ya? Nah, kebutuhan plugin lain. Kita scroll dulu. Nah, sampai sini sih sebenarnya udah cukup ya. Di sini kita akan masuk ke install plugin sambil ngecek website kita udah online belum ya. Please tolong langsung online kan.
Ya Allah, belum ya. Oke. Ya, mau gimana lagi? Kita cek di incognito gimana dia. Siapa tahu dia ngecaca ya browser saya. Nah, ternyata memang belum online, teman-teman. Kita cek di ini aja, MX Toolbox aja. DNS-nya udah propagasi atau belum. Dia kita tunggu. Masih belum. Kita DNS cek. Masih belum. Coba kita double check ya. Jadi klik hosting detailnya, dia pakai IP belakangnya 132.141. Terus name servernya, nah ini ada keterangan hostinger name server. Harusnya sih nggak lama ya. Coba kita pakai website IP address dengan 132.141. Saya akan masuk ke main account saya 132.141 ya, domain portfolio, domain name, auto renewal enable. Sebenarnya udah bener nih recordnya. Tuh, udah benar semua nih. Tuh, ini main domain ya. Cuman di sini 1800. Coba saya ganti deh 300. Bisa nggak? Bisa ya. Biar lebih cepat. Bismillah, semoga udah online ya. Oke, home, kita buka website. Habis itu kita masuk. Ini dari sini admin panel aja belum bisa. Ini saya klik-klik nggak bisa. Oke, nggak apa-apa ya. Ya beginilah seni bikin website itu seperti ini. Oke, website is safe, fine. Kita klik WordPress overview, SSL certificate fail. Ini kenapa nih? Kita force HTTPS. Not pointing to Niagara Hoster. Gimana? Not pointing to Niagara Hoster. Lah, gimana sih? Kita udah pakai yang bener loh, padahal kita install SSL. Gak tahu nih, ini gimana ceritanya kok bisa kayak gini ya. Oke. Nah, ini belum bisa nih dari tadi. Ya. Harusnya sih udah connect ya. Oke, no problem. Di sini saya akan coba sekalian praktekin beli hosting di luar negeri ya. Jadi saya langsung aja beli di Niagara Hoster lagi. Hack House ya. Ini layanan hosting langganan saya. Di sini saya pakai share web hosting. Kalau di sini harusnya sih instan ya. Nah, ini sebenarnya harganya nggak beda jauh ya. Bahkan secara teknologi dan spek itu lebih baik ya, lebih bagus. Nah, saya biasanya beli yang professional plan 1 year ya. Tapi karena ini untuk praktek aja, untuk trial error ya, saya professional plan yang bentar. Saya pakai ini untuk 10 GB disk space. Saya mau pakai primary plan aja deh, yang per bulannya cuma $4 ya. Oke. Terus domainnya saya pakai yang murah-murah aja. Ya. Apa ya? Di sini saya pakai Venture. Coba Venture ya. Digital Product Sale Venture. Kita cek berapa harganya. Wow, lumayan ya, 700.000. Coba kita cek yang murah-murah aja teman-teman ya, nggak perlu yang mahal. Coba bio. Live. Lumayan ya harganya. .in ada nggak? .in, digital product sale in. Nah,
bagus nih, .in 13 dolar. Oke. Harga yang lumayan tapi nggak apa-apa. Untuk ngasih panduan kepada teman-teman ya. Jadi saya pakai primary 1 month aja. Nah, di sini kita pakai yang Singapura ya, biar dia lebih cepat gitu ya speednya. Data hosting lokasinya itu di Singapura. Terus yang lain-lainnya nggak usah ditambah-tambahin, ini standar aja, langsung klik continue. Terus di sini totalnya 17 dolar. Kita klik check out. Already registered? Yes, saya sudah punya account ya. Jadi saya sudah punya account di sini, jadi saya tinggal login aja. Oke, sambil cek website kita yang ada di sini di Niaga Hoster. Masih belum ya, belum ada tanda-tanda hilalnya. Kita langsung pakai PayPal ya. Totalnya 17 dolar ya. 17 dolar itu sekitar 270.000. Oke, saya akan top up dulu PayPal saya di sini teman-teman. Ya. 270 dolar. Oke, kalau udah di sini saya akan complete order ya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini dia langsung PayPal check out. Di sini ada PayPal, Alipay, karena ini di luar ya, jadi nggak ada bank transfer. Kita langsung PayPal check out aja. Oke, kita tunggu getting your wallet. Oke, your bank, complete purchase. Thanks for using PayPal. Oke, nah di sini kita langsung you paid cost bla 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 bla. Nah, return to merchant ya. Nah, kalau sudah di sini kita klik continue to client area. Verifikasi berhasil, kemudian di sini kita cek servisnya ya. Di sini servis saya. Nah, ini yang digital product sale.in barusan. 25 September next due, ini barusan belinya, kita cek masih pending ya, servisnya masih pending nih, masih kita tunggu ya untuk prosesnya. Sembari kita menunggu website kita yang ini belum ada hilal. Oke, di sini belum ada hilal untuk, nah udah online nih, alhamdulillah, no problem ya. Di sini coba SSL-nya kita cek, error SSL. Nah di sini kita cek untuk ini ya, materinya ini udah online atau belum, kita tunggu sebentar ya. Oke, SSL kita cek. Tadi kan SSL belum keinstall ya. Oke, ini fail. Oh, pantesan nih. Kita reinstall deh ya. SSL is already in install process. Oke. Lifetime SSL from Google. Kita cek. Kalau di sini belum, ya maka kita cek di incognito aja. Hah, ini dia SSL-nya udah keinstall ya. Oke. Nah ini website kita udah online ya teman-teman ya. Jadi yang aditya3.online tadi yang kita menginstalnya di Niaga Hoster itu udah online. Kita cek ya. Overview di sini admin panel udah on. Tadi kan nggak bisa ya. Kita klik admin panel. Coba kita cek. Ini SSL udah keinstall sih keterangannya. Nah ini dia udah online kan? Oke. Nah ini kalau yang website di dalam Niaga Hoster. Saya akan lanjutkan yang di Hakhost ya. Dia masih pending nih ya. Keterangannya dia masih pending service. Jadi nunggu verifikasi dari pihak layanan hosting ya. Nah di sini teman-teman kita balik lagi ke sini ya. Nah,
Jadi ketika kita mau bikin website semudah itu teman-teman ya. Ya meskipun ada strugglingnya sedikit lah. Ketika kita mau bikin website itu ada kayak pending service, nunggu domainnya ke propagasi, tapi itu nggak akan lama biasanya ya. Cuman ya itu tadi teman-teman, lagi-lagi masalah beli hosting di mana, bikin website pakai layanan hosting mana, itu kembali ke preferensinya masing-masing. Kalau saya ditanya secara subjektif, saya menjawabnya saya lebih suka pakai layanan luar. Tapi kalau ngomongin kebanyakan orang Indonesia, saya punya ratusan klien, itu almost mereka ya most likely itu preferensi mereka pakai network hoster gitu ya. Dalam hal ini juga pakai hostinger paling banyak. Jadi beda-beda preferensi tiap orang gitu ya. Saya nggak bilang ini jelek, ini buruk, nggak. Ini masalah cocok-cocokan aja gitu ya. Oke, kita tunggu dia masih dalam tahap nunggu proses, dia masih pending nih ya. Jadi sampai di sini kita udah bikin website. Nah, website yang sudah kita bikin ini teman-teman, ini kan udah online ya. Nah, ini udah online nih. Sekarang tadi kan masuk ke tahap bikin install plugin-pluginnya ya. Sekarang kita install plugin-plugin yang kita butuhin aja. Diaktifasi. Tadi udah diinstal, sekarang kita tinggal aktivasi. Saya cuman di dalam website itu setidaknya hanya butuh ya 3 ini gitu ya, standar aja. Nah, kita activate. Oke. Ini udah aktif dan saya pakai Elementor Pro, maka saya konekkan license Elementor Pro-nya. Oke, kebetulan saya juga udah punya akun Elementor. Nah, di sini saya langsung bisa bikin untuk kebutuhan jualan, landing page dan seterusnya. Oke, bikin website itu semudah itu, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, itu ketika kita udah punya website ya, kita harus mikir ya, bagaimana caranya website itu menghasilkan untuk kita, ya. Nah, di sini seperti yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman, di mana website itu adalah satu dari begitu banyak kebutuhan dalam bisnis, gitu ya. Dan salah satu kebutuhan bisnis lain adalah kita bikin platform untuk jualan kita, ya. Saya menyebutnya itu adalah digital platform atau orang menyebutnya juga flagship. Oke. Nah, sekarang kita akan cek website kita kembali ya, yang saya beli di Hackhouse tadi. Udah aktif nih, ya. Nah, teman-teman bisa bedain ya lama nunggunya ketika saya beli di layanan lokal Indonesia dan saya beli di layanan luar di Hackhouse. Oke. Nah, kita balik lagi ngomongin website. Nah, sekarang kalau kita ngomongin digital platform, teman-teman, itu kita harus bikin sebuah sistem penjualan di mana orang bisa melakukan pembelian produk, orang bisa check out, orang bisa bayar, orang bisa transfer, orang bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis dan mengakses pembelian yang mereka beli, atau mendapatkan resi pengiriman barang, pengiriman produk yang mereka beli. Oke, nah tapi sebelum itu seperti janji saya tadi, kalau di awal tadi saya ngajarin teman-teman untuk bikin website dari nol menggunakan hostinger di mana installnya lebih mudah, lebih cepat, yang meskipun tadi sedikit ada kendala, sekarang saya akan ngajarin teman-teman bikin websitenya pakai cPanel, ya. Oke. Nah, di sini kita buka dulu website domain yang udah saya beli ini, digitalproductsale.in. Kita buka. Apakah dia sudah bisa dibuka? Belum ya. Oke. Kita buka langsung, jadi ini di dalam Hackhouse-nya ya. Kita masuk ke cPanel di sini. Oke. Nah, di dalam cPanel ini, ini seharusnya teman-teman banyak yang udah nggak asing lah dengan tampilan cPanel gitu ya. Nah, di sini kita tinggal klik untuk bikin website WordPress-nya. Di sini ada WordPress Manager by Softaculous ya. Ini adalah software di dalam cPanel atau apps di dalam cPanel yang akan membantu kita untuk bikin website secara otomatis menggunakan WordPress ya. Oke, setelah itu kita klik scan dulu, kita cek. Nah,
start scanning for installation. No installation form, artinya di dalam hosting ini nggak ada instalasi WordPress sama sekali, ya. Kembali ke WordPress Management, kita klik install. Nah, kita pilih websitenya ya. Ini saya pilih HTTPS. Terus direktorinya kita kosongin aja biar di dalam website utama. Kita pakai admin. Terus passwordnya ini kita simpan dulu. Oke, saya akan masuk ke dalam note saya. Terus emailnya saya masukkan email saya, adminnya. Installation detail saya kirimkan ke email saya. Oke, kalau sudah di sini kita bisa langsung klik install. Ya. Nah, sampai di sini biasanya nggak akan lama untuk proses pembuatan website dengan WordPress. Tuh, udah selesai. Coba kita buka. Dia masih nolak, artinya dia masih propagasi. Tapi seharusnya nggak lama sih ya. Kita coba di incognito. Di sini kita buka incognito. Kita tunggu sebentar. Dia masih loading ya. Ini juga masih loading. Tapi yang pasti proses pembuatan websitenya udah beres gitu ya. Kita tinggal nunggu proses live-nya saja ya. Di sini dia masih belum online. Yang di incognito juga belum online ya. Nah, kalau proses instalasi di dalam cPanel ya kayak gitu tadi. Ya, kalau awal tadi kan pakai hPanel gitu kan, pakai dashboard dari Niagara Hoster, yang dimana ya itu beda dengan tampilan yang barusan ada di cPanel. Masih nunggu nih. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita di sini seperti yang tadi saya bilang, kita akan bikin digital platformnya, ya. Kita akan bikin digital platform. Digital platform dengan website utama itu harus kita bedain, teman-teman, ya. Jadi misal website utama itu untuk kebutuhan branding, untuk kebutuhan portfolio itu di website utamanya. Seperti misalkan namanya digitalproductsale.in ini tadi. Nah, platformnya kita harus pisahkan dengan website utama. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar beban si website itu nggak terlalu besar. Karena kalau semuanya di dalam satu tempat, itu akan kasihan si website mengelola begitu banyak beban dan pekerjaan, ya. Nah, itu adalah salah satu trik saya agar website itu aman, gitu ya, aman untuk dibuka dan bisa dibuka dengan mudah. Karena kalau semuanya dalam satu tempat, itu akan sangat sayang, karena biasanya akan memberatkan hosting kita juga. Oleh karena itu, di sini kita akan bikin subdomain, ya. Kita akan bikin subdomain. Di sini saya create new domain. Oke, saya lebih cocok pakai cPanel di sini. Jadi kita lanjut pakai Archos aja. Yang penting tadi saya udah ngajarin teman-teman beli hosting, bikin website di dalam Hostinger atau Niagara Hoster, ya. Di sini saya akan bikin bikin subdomain untuk platform kita, ya. Misalkan saya berikan nama platform, ya. Oke. Nah, kemudian di sini saya berikan nama digitalproductsale.in. Oke. Kemudian di sini saya akan submit and create another. Oke. Jadi nanti platform kita itu di sini, ya. Nah, kalau sudah di sini kita tunggu sebentar sampai proses pembuatan subdomainnya itu beres, ya. Ya, artinya di sini kita akan memiliki dua website sekaligus. Website pertama ada di domain utama sebagai branding dan portfolio, untuk landing page, untuk jualan dan seterusnya, untuk beriklan dan seterusnya. Kemudian ada sistem platformnya di dalam subdomain dari domain utama, yaitu kebutuhannya untuk check out, untuk autoresponder, untuk pembelian, untuk menyimpan produk dan seterusnya. Ya, coba kita cek apakah dia sudah online. Di sini terlihat dia belum online, di sini juga belum.
sepertinya, ya. digitalproduction.in. Jadi kita tunggu aja. Nah, sembari menunggu kita install WordPress-nya, sekarang nggak pakai WordPress Manager ini tadi. Kenapa? Karena saya akan ngajarin teman-teman untuk bikin bikin website dengan WordPress untuk menggunakan cara yang manual, ya. Masalah nanti teman-teman pakai yang mana itu terserah teman-teman. Oke. Nah, langkahnya adalah di sini kita masuk ke wordpress.org. Oke. Di sini kita download dulu WordPress-nya. Nah, di sini mana ya? wordpress.org, kita get WordPress di sini ya, pojok kanan atas. Nah, kalau sudah di sini download WordPress, pasti dia versi terbaru, teman-teman. Jadi kita langsung download WordPress 661. Oke. Dia lagi proses download nih, ya. Oke. Kenapa website ini belum online dari tadi? Kita cek lagi di incognito. Nah, ini kayaknya udah mulai online nih, karena dia udah masuk ke proses. Nah, udah online, tapi SSL belum terinstall. Kita lanjut dulu yang WordPress subdomain ya. Oh, ternyata dia masih download. Sambil nunggu download, kita masuk ke halaman Let's Encrypt ya, untuk benerin SSL-nya tadi. Nah, betul di sini. SSL-nya belum terinstall ya. Nah, enaknya kalau kita pakai cPanel gini, itu kalau SSL belum terinstall, di sini langsung run auto SSL. Oke. Nanti dia SSL-nya langsung terresolve gitu ya, langsung terinstall kembali dan bisa langsung digunakan websitenya. Harusnya bentar lagi bisa dibuka. Oke, dia masih auto SSL is in progress. Ini download WordPress juga masih dalam proses. Jadi kita tunggu sebentar. Oke, jadi ini saya benar-benar ngajarin full teman-teman untuk bikin website dari nol gitu ya. Mulai dari beli hosting, beli domain, install WordPress, milih hosting yang baik yang mana, semua sudah saya ajarin. Sekarang kita masuk ke tahap proses pembuatan platform. Yang di sini saya ajarin untuk install secara manual WordPress-nya. Nah, ini WordPress sudah terdownload ya. Oke, WordPress sudah terdownload. Jadi sekarang kita cek yang website utama. Seharusnya sih dia udah live. Auto SSL has been complete. Oke, kita coba buka di incognito. Ini belum bisa dibuka, masih belum resolve. Gak apa-apa. Di sini sih keterangannya udah terinstall gitu loh. Nah, ini udah terinstall nih, udah hijau semua. Oke, sekarang next step kita akan install WordPress secara manual. Caranya adalah kita masuk ke dalam file manager ya, di dalam cPanel, kita buka subdomain tadi atau domain yang mau kita gunakan. Nah, direktorinya ada di platform.digitalproduction.in, kita buka. Nah, di sini kita upload file WordPress-nya. Ini file WordPress. Oke, dia dalam proses uploading. Kita cek website utama kita tadi, apakah dia udah aman? Nah, ini dia. Sudah aman teman-teman ya? Tuh, ya kan? Udah aman. Apakah dia masih nyantol cacanya? Udah aman juga. Oke. Sekarang yang subdomain ini ya, ini WordPress-nya udah ke-upload. Sekarang kita ekstrak ya di dalam file manager cPanel kita. Ekstrak file. Nah, ini kita delete saja file zip-nya. Terus ini yang ada di dalam folder WordPress ya, kita select all, kita klik move, kita hapus directory folder WordPress, kita pindahkan dia di main directory dari subdomain platform ini tadi. Oke, nah setelah itu kita delete folder WordPress karena udah kosong, nggak kepake gitu ya. Oke, nah sampai pada proses ini ya, seharusnya kita sudah bisa menginstal WordPress secara langsung ya. Caranya bagaimana, Mas? Di sini kita tinggal masuk di dalam
website platform.digitalproductsale.in tadi. Kita buka. Dan betul, dia minta instalasi WordPress di sini langsung. Kita klik continue, ya. Database name, username, let's go. Oke. Nah, kita di sini tugas selanjutnya adalah bikin database, ya. Maka dari itu kita kembali ke cPanel, kita masuk ke MySQL Database Wizard, ya. Nah, di sini kita bikin database. Kalau yang pertama tadi, kita nggak perlu bikin database. Dia prosesnya auto install, ya. Misal kita berikan database name-nya platform. Oke. Terus di sini username dari database-nya platform juga. Habis itu password-nya kita generate di sini. Oke, agar nggak hilang kita simpan dulu password-nya di sini. Oke. Nah, kalau sudah kita klik create user. Habis itu di sini kita klik all privilege. Habis itu klik make changes. Nah, sampai di sini kita tinggal copy paste username dan database name-nya. Saya lebih suka pakai database name maupun username yang sama agar lebih mudah diingat, ya. Nah, di sini kita paste aja. Oke. Database host, localhost, table prefix, WP, skip, langsung aja biarin, lalu kita klik submit. Never, kita klik run the installation. Selama proses database proses memasukkan database-nya tadi udah benar, kita langsung dapat step kedua, display screen kayak begini dan klik run the installation. Oke. Nah, sampai di sini kita akan diminta untuk bikin account adminnya. Site title di sini saya berikan nama Digital Product Sale, username-nya ya terserah gitu ya. Habis itu password-nya kita pakai password ini, kita copy dulu. Oke, saya masukkan di note saya. Habis itu emailnya jangan lupa dimasukkan ya, email admin. Dan ini search engine visibility, kalau nggak mau diindeks oleh search engine Google, di sini dicek aja gitu ya, atau di uncheck gitu ya. Nah, ini kalau defaultnya dia uncheck, lalu klik install WordPress. Selesai, kita tunggu aja. Beres, websitenya jadi, ya. Nah, sampai di sini kita udah bikin website untuk website utama dan untuk website platform kita, ya. Kita masuk ke digitalproductsale.in. Terus kita login dulu. Kita samakan dengan yang aditya3.online tadi. Prosesnya di sini saya pakai user admin dengan password ini tadi. Oke. Kita klik login. Kita tunggu. Nah, udah kan? Udah aktif ya. Di sini kita akan cek dulu, sama setting awal itu adalah klik general dulu, ya. Kita setting di sini site name dan seterusnya. Time zone-nya kita pilih UTC 7. Kita klik save changes, ya. Kemudian kita pilih permalink. Nah, seperti yang tadi saya bilang, nggak semua hosting itu standarnya di postname, tapi paling bagus pakai postname, ya. Jadi kita perlu recheck ya, double check agar semua aman. Kalau sudah di sini kita akan klik add new plugin, ya. Kita tambahkan yang classic editor. Kemudian sebenarnya Akismet ini dibilang penting juga, nggak penting-penting banget, tapi kalau nggak diinstal juga penting gitu ya, karena dia untuk memproteksi dari spam. Terus Elementor ya. Oke. Karena ini website utama, kebutuhannya nggak begitu banyak teman-teman ya. Jadi kebutuhannya itu hanya untuk bikin website utama aja gitu loh. Oke, di sini kita install now Elementornya. Oke. Lalu di sini karena dia masih proses, sekarang kita install yang Elementor Pro. Ya. Oke.
Kita install yang Elementor Pro dan klik activate plugin. Nah, di sini you are not using Elementor Pro, bla 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 bla. Nah, kita aktifkan. Skip, langsung aja gitu ya. Nggak ada proses penting di sini. Kita diminta untuk malah bikin landing page langsung gitu ya. Skip aja langsung dan kita kembali ke WordPress langsung ya. Di sini kita kembali ke plugin. Ini Elementor Pro dan Elementornya udah keinstall, maka website kita udah jadi. Nah, sekarang kita masuk yang platformnya. Oke. Kemudian di sini kita pakai passwordnya. Oke. Jadi gampangnya untuk website utama itu kebutuhannya untuk landing page, untuk portfolio, brand, homepage, dan lain-lain. Oke, nah sekarang di dalam platform ini kebutuhannya beda dengan website utama. Kalau yang website utama tadi adalah untuk landing page, untuk jualan, dan seterusnya. Kalau yang ini kebutuhannya untuk bikin platform. Nah, sama, kita masuk ke general dulu. Kita atur untuk UTC-nya, kita atur +7. Kita klik Save Changes. Habis itu permalink kita rubah jadi post name. Oke. Plugin ya, kita tambahkan plugin baru. Nah, pluginnya lumayan banyak nih yang diinstal karena ini adalah sebuah platform, jadi kita butuh plugin membership untuk checkout, untuk pembayaran dan seterusnya. Ya, di sini kita install Elementornya dulu. Oke, kita install untuk yang Elementor dulu. Karena ini basic ya untuk editing halaman di dalam WordPress. Kita klik install now. Oke. Setelah itu di sini kalau proses installing lancar dan sukses gitu ya. Ini masih nunggu nih. Ya, masih nunggu proses installingnya. Nah, Elementor udah beres. Sekarang kita upload Elementor Pro. Sama di sini ya, Elementor Pro. Kita klik install now. Nah, setelah itu kita langkah selanjutnya adalah menginstal plugin membership ya. Plugin membership ini saya pakai plugin Sejoli. Ya. Saya pakai sorry. Typo. Pakai sejoli.co.id ya websitenya. Kok ke sini? Bentar. Sejoli, nah ini dia. Oke. Nah, ini adalah website. Ini plugin untuk kebutuhan bikin toko online dan membership, gitu ya. Nah, di sini saya akan beli untuk plugin ini, gitu ya. Saya akan beli untuk menginstal sistem membership saya. Nah, apakah sudah punya akun? Sudah. Saya akan pakai kode diskon ganteng DW dengan email. Dia klik login. Kemudian di sini kita pakai yang instant payment aja ya, biar nggak perlu konfirmasi dan lain-lain. Kita pakai Mandiri virtual account ya. Terus kita klik buat pesanan. Oke. Order create successful. Di sini saya langsung beli plugin untuk membershipnya. Kita klik copy dan saya akan transfer ya. Oke. Kita tunggu bentar ya, bayar VA dulu ya. Nah, ini dia. Beres ya, saya udah bayar.
Kita cek transaction. Oke, udah sukses ya. Kita balik ke pembelian sejoli, kita klik member area. Di sini kita klik akses. Di sini kita download plugin sejoli ya. Nah, ini plugin sejolinya lagi di-download dan kita akan upload di sini ya. Nanti kita akan butuh lisensi, ya, license code untuk ini. Nah, ini dia lisensinya ya. Nah, sejolinya udah ke-upload, jadi kita akan ke-download dan kita akan upload ya. Install now. Oke, kita tunggu sebentar sampai proses instalasi untuk pluginnya selesai juga. Nah, di sini udah aktif ya. Kemudian karena ini adalah sebuah platform, saya juga butuh menginstal plugin lain. Nah, di sini saya akan mengupload plugin melalui cPanel sekaligus ngajarin teman-teman. Jadi selain kita menambahkan plugin di sini secara manual satu persatu, kita juga bisa menambahkan plugin via cPanel ya. Caranya adalah kita tinggal masuk ke dalam directory folder dari cPanel website kita, terus masuk ke menu WP Content. Nanti ada folder plugins. Nah, ini adalah plugin-plugin yang udah kita install. Oke. Sekarang kita akan upload satu persatu di sini langsung ya. Kebetulan di sini saya sudah punya beberapa plugin penting yang harus saya install. Jadi saya akan upload satu persatu pluginnya ya. Di sini saya akan install untuk yang pertama itu saya akan install untuk tutorial LMS ya. Nah, tutorial LMS ini untuk kebutuhan bikin LMS ya. Oke, terus saya install TutorMate. Nah, TutorMate ini adalah pasangan dari tutorial LMS agar kita bisa bikin tampilan kelas online kita itu lebih menarik ya. Terus setelah itu kita install Sejoli tutorial LMS ini untuk mengintegrasikan Sejoli dengan kelas kita ya, yang ada di dalam tutorial LMS. Langkah selanjutnya adalah saya menginstal yaitu tutorial LMS for Elementor. Oke. Nah, kalau sudah di sini saya pilih lagi yang lain ya. Saya akan install Mailketing SMTP. Ini untuk sistem pengiriman email agar nggak menggunakan hosting kita ya dengan kualitas yang lebih baik. Habis itu setelah itu saya akan menginstal plugin lain. Bentar, di sini apalagi ya yang belum saya install ya. Oke. Saya rasa udah semua untuk plugin utamanya ya. Untuk plugin kebutuhan utama udah semua. Jadi saya klik exit dan ini saya reload. Dan ini saya ekstrak satu persatu. Oke. Nah, di sini sorry. Ini seharusnya tadi kita buatin folder dulu. Ya. Nah, di sini kita delete. Oke, kita delete juga. Ini Mailketingnya dia nggak di dalam folder ternyata ya, jadi kita delete aja. Oke, jadi kita buat dulu foldernya. Nah, ini kita buat folder dulu dan kita akan pindahkan dia di dalam foldernya. Oke, move file dan kita buka. Nah, ini kita ekstrak. Oke. Nah, di sini udah saya delete. Sekarang kita cek hasilnya di menu plugin. Nah, di sini ya. Nah, langsung muncul plugin Mailketing. Caranya kayak gitu installnya ya. Kemudian tutorial LMS kita ekstrak. Kita reload. Nah, tutorial LMS, TutorMate kita ekstrak juga. Nah, ini juga udah. Sejoli tutorial LMS kita ekstrak.
Oh, di sini ternyata dia malah jadi di luar folder nih. Ya, jadi kita ini aja. Kita hapus dulu ya. Oke. Jadi kita buatkan dia folder dulu. Nah, gini. Oke. Terus ini kita pindahkan ke dalam folder tadi. Nah, kita akan ekstrak. Ya. Dan kita delete file zip-nya. Tutor LMS udah, ini tutor LMS add-on, tutor LMS ini udah semua. Coba kita cek laginya. Nah, langsung muncul semua ya. Kalau sudah, kita aktifkan satu persatu dari mereka. Oke. Activate. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, install plugin melalui halaman cPanel. Nah, ini udah keinstall. Coba kita cek. Nah, dia minta skip aja untuk Elementornya, nggak penting ini ya. Kita balik aja langsung ke WordPress admin. Ya. Nah, nanti perbedaannya akan saya tunjukkan ya. Di sini kita proses itu bikin platform, bukan proses bikin website. Kalau website itu landing page, homepage dan lain-lain, ya. Dan itu nggak ribet, maksudnya ya sekedar kita bikin landing page biasa gitu loh. Tapi kalau ini kita membuat sebuah sistem, ya, membangun sebuah sistem. Oke, di sini kita akan cek. Nah, ini udah beres nih. Nah, di sini sudah ada tutorial LMS dan seterusnya. Kita diminta untuk memasukkan sejoli license code. Nah, di sini kita masukkan dulu. Oke. License code-nya ini saya copy. Oke, terus usernya di sini saya pakai user ini dan saya pakai passwordnya juga. Oke, dan cek license code, ya. Maka di sini sejolinya langsung aktif. Nah, sejoli lisensi Anda, alhamdulillah sejoli sudah bisa Anda gunakan. Hore, udah aktif. Di sini ada satu yang belum aktif yaitu Elementor Pro, connect and activate. Nah, saya connect-kan. Oke, kemudian di sini bisa klik activate my license. Ya. Kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Nah, di sini udah beres ya. Setelah itu di sini saya akan cek hasilnya. Nah, di sini akhirnya kita punya menu baru namanya member area, ya. Kita balik ke dashboard. Nah, jadinya member areanya kayak begini, teman-teman ya. Kemudian kalau kita masuk ke dalam website ini, kalau kita coba login, itu jadinya ada tampilan login kayak begini. Oh, sorry. Nah, ini saya tunjukin nih. Untuk tampilan loginnya berubah. Mana ya? WP admin. Nah, ini dia. Ya, jadinya kayak begini. Oke. Langkah selanjutnya, teman-teman, kita tinggal mengatur ke general setting dari membership kita, ya. Apa yang harus diatur, Mas? Ya banyak, ada logo, member area logo, currency dan seterusnya. Habis itu di sini saya ingin membuat orang yang mengunjungi website platform.digitalproduction.in langsung ke halaman login. Maka ini saya centang. Kemudian di sini member area-nya digital production. Habis itu desain. Nah, ini harus didesain satu persatu nih, butuh waktu yang begitu panjang. Ini bisa di customize ya. Affiliate system biarin aktif aja, ini standar ya. Ini saya on kan. Habis itu pengiriman, kalau teman-teman pakai
Kalau teman-teman mau jual produk fisik itu juga bisa ya. Jadi bisa diatur di sini untuk shipmentnya apa pakai apa, lengkap banget ya. Habis itu manual transaction ini kalau orang bayar itu pakai apa? Bisa klik BCA, BRI Internet Banking, BNI Internet Banking, Mota, Duitku, Sendit itu juga ada. Nah, di sini saya pakai yang manual transaction, banknya, nah nama rekeningnya misalkan Aditya Tri, account number ya let's say namanya gini aja ya. Terus saya tambahkan bank lain misalkan Mandiri, namanya juga sama, account number, terus habis itu BNI gitu ya. Oke. Habis itu dia di sini langsung klik save changes kalau udah selesai. Oke. Langkah selanjutnya setelah kita setting bla 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 dan seterusnya, kita klik notification ya. Di sini kita mengatur notifikasi pengiriman untuk pembelian, checkout order, kemudian shipping, akses sudah aktif dan seterusnya. Nah, di sini saya harus bikin email terlebih dahulu. Maka saya akan bikin email. Misalkan di sini saya bikin pakai email sender admin atau jangan admin deh, notification digitalproductsale.in. Nah, gini ya. Oke, setelah itu di sini kita sebelum melanjutkan harus membeli yang dinamakan SMTP marketing. Tapi kebetulan saya udah punya akunnya gitu ya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita masuk ke cPanel dulu. Kita masuk ke tools, kita bikin email account. Nah, oke. Di sini kita klik create, kita bikin emailnya tadi. Emailnya tadi kan notification @digitalproductsale.in, set password now. Kita klik generate gini aja dan stay on this page. Kita bisa opsional untuk storage space-nya dan kita klik create. Nah, sampai pada proses ini kita punya email domain kita sendiri, yaitu emailnya notification @digitalproductsale.in. Kita klik tools. Next step kita buka marketing ya. Kita atur SMTP-nya ya, agar notifikasi tidak dikirimkan menggunakan server kita. Loh, kenapa Mas kok nggak boleh pakai server kita? Tujuannya adalah agar server kita aman dan kualitas pengiriman jauh lebih baik kalau kita pakai SMTP. Itu kenapa kita butuh marketing ya. Terus setelah itu kita tinggal masuk ke setup domain dan tambah domain di marketing. Di sini kita klik white label sender. Kita klik notification @digitalproductsale.in. Kita klik next. Di sini ada pengaturan DNS yang harus kita tambahkan. Kita kembali ke cPanel. Kita masuk ke zone editor. Ya, kita klik manage. Kemudian setelah itu kita klik add record ya. Di sini kita diminta untuk membuat record type-nya TXT. Oke, kita akan bikin TXT di sini dengan host API domain key. Nah, kita copy, kita masukkan di sini. Agar loadingnya nggak terlalu lama propagasinya, kita masukkan angka 300, jangan 14.400. Record destination adalah data di sini. Oke, kita copy di sini. Kita paste dan klik save record. Oke. Kalau sudah, nah ini masih ngatur digital platform kita. Oke, nah setelah itu di sini ada record kedua, kita diminta bikin record TXT untuk data SPF. Ini tadi adalah data TXT untuk domain key dan ini untuk SPF. Nah, ini biasanya di dalam hosting kita sudah ada. Ini dia, contohnya kayak begini. Oke, nah berarti kalau sudah ada kita nggak perlu menambahkan, kita cukup klik edit. Angka 14.400 kita rubah jadi 300. Terus ini kita copy. Terus ini kita paste di sini. Kita klik save record. Ya.
kalau sudah, di sini teman-teman kita tunggu loadingnya sampai selesai. Nah, ini loading. You have successful save the following txt record for bla 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 bla. Oke. Nah, kalau sudah kita kembali ke marketing dan klik next. Oke, dia masih belum terverifikasi karena dia masih propagasi. Nah, mulai ada hijau-hijaunya. Ini harus centang hijau semua, teman-teman, ya. Nggak boleh ada yang merah. Nah, harus kayak gini hasilnya. Kita klik next dan klik submit. Oke. Lalu setelah itu kita masuk ke integration. Di sini ada email application API. Kita copy untuk ininya. Habis itu kita kembali ke website kita, ya. Sebelum itu kita harus save changes dulu untuk settingan emailnya ini tadi. Kalau sudah, di sini ada notification reminder. Please configure marketing SMTP first on setting menu. Di sini kita klik setting menu. Nah, di sini kita disuruh masukin marketing API token yang tadi kita copy. Oke, kita klik connect. Terus kita kasih nama di sini default konfigurasinya. From name misalkan digital product sale. Terus kita pilih from emailnya tadi notification @digitalproductsale.in. Maka di sini muncul emailnya ini, sendernya. Terus kita klik save setting. Beres deh. Sampai pada proses ini kita sudah punya platform sendiri. Oke. Yang dimana setelah itu prosesnya apa lagi, Mas? Setelah itu prosesnya kita tinggal jualan. Kita tinggal nambah produknya, ya. Di sini kita tinggal tambah produk baru, add new. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal kasih nama produk, ya. Misalkan nama produknya produk keren. Nah, oke. Kita scroll, di sini ada pengaturan sejoli setup. Kita pilih menu general atau umum. Kita masukkan harga produk. Misalkan let's say 100.000. Oke. Setelah itu di sini kita akan pilih dia product type-nya. Jadi di dalam sejoli kita bisa jualan produk fisik maupun digital. Payment type-nya itu kita bisa one time payment atau subscription, ya. Nah, kemudian kalau sudah standarnya seperti ini kita tinggal publish. Oke. Nah, di sini teman-teman kita sudah punya sebuah sistem di mana dia sudah ada halaman checkout-nya kayak begini. Nah, kita langsung punya halaman checkout untuk produk kita. Seperti ini teman-teman, ya. Jadi kalau create an order, orang checkout langsung bisa bayar gitu ya. Nah, kita tunggu dia masih loading nih. Langsung ada kode invoice-nya, kode unik dan seterusnya. Oke. Nah, setelah itu kita cek halaman member area kita. Itu dia. Prosesnya hanya sesimpel itu. Ya, tapi lumayan banyak tools yang harus kita masukkan di dalam website platform kita ini, gitu ya. Tentu saja di sini proses ini hanya proses development atau pembuatan platformnya, bukan mengisinya, gitu ya. Kalau mengisinya teman-teman harus punya produk sendiri, harus ada produk yang dijual pada intinya entah itu digital, fisik ataupun jasa. Kelas online kayak desain grafis, PowerPoint, produk fisik, parfum, fashion, herbal, dan seterusnya. Oke. Nah, pada step ini kita akan masuk ke step yang lebih advance. Oke. Apa itu, Mas? Step yang lebih advance itu adalah step customize untuk website platform kita. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Platform ini kita bisa obrak-abrik. Oke, kita bisa berubah tampilannya agar lebih menarik dan lebih menjual. Di sini kita butuh tambahan tools. Oke, tools itu atau plugin di sini kita harus tambahkan dulu. Oke, plugin ini teman-teman itu ada 3 plugin setidaknya ya. Plugin yang pertama adalah plugin library template, kedua adalah member area template, dan ketiga adalah short code sejoli. Oke,
Ketiga-tiganya di sini saya akan upload dulu. Mana ya? Di sini saya akan install untuk library template dulu. Oke. Setelah itu kita tambahkan plugin selanjutnya adalah member area template ya. Untuk plugin member area template kita install dulu di upload plugin di sini ya. Oke. Nah, ini dia. Kita install. Sebenarnya banyak sekali tools-tools tambahan untuk Sejoli agar Sejoli ini makin sempurna. Seperti Sejoli Canva banyak. Tapi di sini saya berbicara tentang default-nya aja dulu ya. Setelah itu kita add new plugin lagi untuk plugin short code-nya. Oke, di sini saya akan di sini saya pilih mana ya? Oke, nah ini dia ya. Kita install semuanya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke install plugin ya. Setelah itu kita akan aktifkan 3 plugin ini tadi ya. Nah, ini kan belum aktif semua nih, jadi saya aktifkan dulu. Oh, ada tutormit yang belum aktif, jadi saya aktifkan sekaligus juga deh, sekalian ya. Oke, setelah itu di sini saya akan activate. Setelah itu kita tunggu bentar proses aktivasinya. Oke, di sini semuanya udah aktif, tapi kita diminta memasukkan lisensi dulu. Saya masukkan lisensi library template dan member area template dulu. Oke, saya di sini activate license. Terus yang ini juga saya klik activate license. Dan di sini Sejoli shortcode juga diminta untuk mengaktifkan. Yang ini udah aktif license-nya, yang ini juga aktif, dan sekarang yang ini ya. Oke. Nah, di sini saya akan masukkan email, password, dan kode lisensi dari lisensi shortcode plugin ya. Di sini saya akan masukkan dulu untuk passwordnya dan emailnya ya. Oke, kemudian license code-nya kita aktifkan ya. Nah, di sini kita akan bisa melihat perubahan tampilan ya dari member area kita. Oke, nah ini udah aktif. Terima kasih Sejoli shortcode sudah bisa Anda gunakan ya. Di sini kita cek tampilan member area kita dulu. Langsung acak adut ya. Nah, tapi tenang dulu. Nah, di sini kita akan memperbaikinya dengan customizing dari plugin yang udah kita install tadi. Langkah pertama adalah kita masuk ke Sejoli template. Ya, dimana di sini kita akan mengimport template dari library Sejoli template plugin yang tadi kita install. Di sini templatenya banyak ya teman-teman ya. Ada pilihannya sebanyak 16 gitu ya yang bisa kita gunakan. Oke. Nah, di sini saya akan memakai template yang ini, yang paling atas ini. Langkah pertama di sini saya akan menginstal main template dulu. Ya, main template ini seperti sebuah ini ya layout gitu ya dari website kita. Member area kita. Nah, setelah main template, setelah itu kita rubah halaman dashboardnya, kita import. Oke. Nah, setelah kita import halaman dashboard, di sini kita rubah untuk kita import untuk halaman footer ya. Kita import di sini untuk footer.
Kemudian top barnya di sini ya. Ini kan previewnya ada top barnya. Jadi kita ambil top barnya dulu. Oke. Ya. Setelah itu kalau sudah kita tinggal import untuk halaman register. Kemudian dan halaman login. Ya. Sampai pada proses ini kita baru mengimport template. Belum memasukkan template ke dalam member area kita. Ya. Yang pasti di sini teman-teman tampilannya masih acak adut. Kita reload ya. Nih, ya. Nah, lalu bagaimana cara kita merubahnya? Kita tinggal masuk ke member area. Di sini ada menu customize. Kita klik open link new tab. Oke. Kita akan dibawa ke halaman customizer default dari WordPress. Ya, saya rasa ini teman-teman kalau yang udah biasa pegang website WordPress nggak akan asing. Ya. Maka di sini kita akan melihat di sini ada sejoli member area. Ya, kita buka di sini tadi sejoli member area. Setelah itu di sini ada menu-menu member area atau halaman-halaman member area yang bisa kita customizing. Ya. Untuk awal di sini saya pilih layout page yang tadi udah saya import, ya. Nah, ini ada layout page yaitu main template. Terus di sini kita rubah halaman dashboardnya, ya. Oke, kita rubah yang halaman dashboard utama. Oke, nah langsung berubah. Oke, langsung berubah teman-teman halaman dashboardnya dan kita klik publish. Oke, nah, setelah itu di sini kita reload halaman dashboard kita. Selesai. Tuh, langsung berubah tampilannya. Kita akan sesuaikan setelah ini ya. Kita akan sesuaikan agar menu-menunya muncul di sini ya. Maka kita masuk ke menu Elementor. Di sini ada menu template dan kita klik save template. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita akan disuguhkan template-template yang sudah kita import tadi. Maka selanjutnya kita masuk ke main template di sini. Kita klik edit with Elementor. Agar apa? Agar kita bisa memunculkan menu-menu yang tadi di top bar dan juga footer. Ya. Oke, di sini main template-nya belum keluar. Kita rubah dulu ya di sini. Oh, sorry, saya masuk ke menu yang salah. Kita pilih page setting. Kemudian kita pilih Elementor Canvas ya. Oke. Nah, maka di sini ada layout page yang udah muncul kayak begini ya. Nah, ini template top barnya kita pilih. Nah, oke, kita pilih di sini top bar ya. Kita pilih. Maka di sini top barnya muncul ya. Terus kita pilih yang footer di sini. Nah, oke, yang paling bawah kita ketik aja di sini footer. Ya. Oke. Nah, maka muncul menu footernya. Oke. Nah, setelah itu di sini kita klik publish. Kita akan reload halaman member area kita. Muncul deh, ya kan? Kita tinggal nambah-nambahin menu di sini, ya. Oke, menu-menunya ini kita bisa tambahkan melalui Elementor ataupun melalui menu WordPress, ya. Terakhir di sini kita akan merubah dan mengcustomize halaman login dan halaman register, ya. Sebelumnya kita akan buka di incognito untuk halaman loginnya. Untuk halaman loginnya saat ini tampilannya seperti ini. Untuk halaman registernya ya, tampilannya adalah seperti ini. Oke? Nah, kita akan rubah agar lebih menarik. Kita masuk ke customizer dari WordPress tadi. Di sini ada member area template untuk halaman login. Kita pilih yang login. Oh, nggak ada. Yang register nggak ada juga. Berarti kita import ulang, ya. Di sini kita reload dulu halamannya. Oke.
Di sini kita akan cek ya. Halaman register. Nah, ini dia halaman register. Kita import ya. Halaman register udah, sekarang halaman login. Oke. Coba kita cek di halaman save template dulu. Apakah halaman register dan halaman login udah terimport? Nah, halaman login dan register udah terimport. Sekarang di customizer WordPress kita reload. Oke. Kita masuk ke menu sejoli member area customizer lagi. Kemudian kita klik login page dan kita rubah di sini login page untuk template-nya. Kemudian register page-nya kita pilih register page dan klik publish. Oke? Nah, di sini kita akan reload halaman register dan halaman login. Kita buka yang halaman login dulu dan kita reload. Dia langsung berubah. Nih, ya kan? Oke. Langsung berubah kan teman-teman? Sekarang kita cek halaman registernya. Dia juga langsung berubah. Tidak seperti default-nya. Oke. Sampai pada proses ini video saya berapa lama ya? Udah panjang banget lah intinya. Pada intinya kita sudah bikin website utama untuk brand dan penjualan kita, landing page dan lain-lain. Kita juga udah bikin platform digitalnya untuk jualan produk kita. Langkah selanjutnya apa mas? Ya tinggal jualan, ya tinggal memasukkan produknya teman-teman. Oke, tinggal menambahkan produk dan seterusnya. Oke, nah di sini teman-teman, jika teman-teman ingin mendapatkan produk secara instan dan di sini bisa teman-teman klaim sendiri sebagai produknya teman-teman, itu teman-teman bisa menggunakan jasa saya di dalam setup membership ID ya. Di sini teman-teman, seperti yang teman-teman lihat tadi gitu ya. Saya prosesnya beli domain, beli hosting, bikin website dan seterusnya gitu ya. Sebanyak itu prosesnya. Tapi semua itu bisa dipotong dengan sebuah shortcut namanya setup membership ID. Teman-teman, di dalam setup membership ID ini, teman-teman akan mendapatkan website, domain, hosting, digital platform, plus langsung berisi 190 produk digital. Ada kelas online, ada PPT template, ada Canva template, bermacam-macam ya. Intinya totalnya ada 190 produk lebih. Dan semuanya kalau teman-teman pakai setup membership ID itu teman-teman nggak perlu setup sendiri seperti yang saya lakukan tadi. Saya akan ngebantu teman-teman secara langsung dan saya akan bantu instalkan teman-teman develop semuanya mulai dari nol. Oke, sampai website dan platformnya teman-teman siap untuk digunakan, siap untuk digunakan untuk jualan produk. Jadi dengan setup membership ID, teman-teman itu nggak perlu bingung punya website, nggak perlu bingung punya platform, nggak perlu bingung produk apa yang mau dijual. Karena semuanya langsung di setup secara instan di dalam setup membership ID. Oke, yang di sini itu akan memudahkan teman-teman. Jadi teman-teman fokus jualan aja. Mas, saya nggak bisa cara jualannya. Tenang. Jadi, ketika teman-teman menggunakan setup membership ID, teman-teman akan dapat private mentoring online langsung. Di sini private mentoring online secara langsung, one on one. Di mana itu akan membahas dua hal. Pertama adalah membahas tentang Meta Ads, produk digital, ya. Oke. Yang kedua adalah akan membahas tentang produk launch untuk digital produk. Oke, ini untuk yang private. Yang kedua adalah teman-teman juga akan mendapatkan webinar rutin setiap bulannya. Ya, sampai video ini dibuat sudah ada 2 kali webinar, ada webinar TikTok Ads, ada webinar Facebook Ads. Ya, dan di dalamnya juga sudah ada panduan launching produk digital untuk video kelas online-nya. Jadi di sini teman-teman dengan setup membership ID, teman-teman nggak perlu bingung-bingung lagi
cara bikin website, nggak perlu bingung-bingung lagi cara bikin platform, nggak perlu bingung-bingung lagi mau jualan produk apa. Terlebih lagi 100% itu menjadi miliknya teman-teman, 100% menjadi bisa diklaim miliknya teman-teman sendiri. Oke? Dan masih diajarin untuk cara-cara jualannya, cara-cara sellingnya agar mendapatkan sales yang banyak. Oke, jadi itu saja yang saya kira sudah sangat cukup ya penjelasan video saya. Mulai dari nol nggak punya website sampai bisa punya platform, proses pembuatannya kayak gitu teman-teman. Ya, semoga video sharing saya ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa membantu teman-teman dalam menjual produk secara online, dalam memanfaatkan internet untuk jualan online. Apapun produknya teman-teman, digital, fisik, jasa, terserah. Yang pasti jangan sampai teman-teman enggak memanfaatkan momen ini. Oke? Terima kasih dari saya, cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.